Baik Ustaz, Ya. tadi sedikit mengutip perkataan Ustaz nih Ustaz. Iya. Jadi ketika sholat ini pikirannya kemana-mana gitu ya Ustaz. Ya, betul Ustaz. Nah pertanyaannya Ustaz, Ya. kenapa gitu Ustaz? Kenapa ketika kita sholat ini bisa pikiran kemana-mana nih Ustaz? Baik, Ustaz, ini sebetulnya pasien bertanya kepada pasien ya. Bahwa kita semua pasti mengalami hal yang demikian. Dan ini adalah ujian. Nah, ujian itu tidak boleh dihindari tapi dihadapi ya. Nah, fenomena ini Ustaz, Allah Subhanahu wa taala gunakan istilah ya dalam Al-Qur'an itu. Yang pertama disebut dengan sakron, mabuk Ustaz ya. Ini bukan mabuk Tuhan ya. Bagus dong kalau mabuk Tuhan kan. Betul gak? Kayak apa namanya itu lupa sama yang lain. Ini bukan. Yang disebut dengan mabuk dunia atau mabuk makhluk ya. Allah sampaikan saat dalam surat An-Nisa ayat 43 ya. Jadi sebab turunnya ayat ini ketika salah seorang sahabat itu saat sholat dalam keadaan mabuk. Ketika ayat mabuk itu belum final, belum diharamkan. Nah, sahabat ini baca surat Al-Kafirun saat. Nah, bolak-balik. Nah, ini sebab-sebab turunnya ayat. Kemudian turunlah ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabus sholat. Jangan kamu dekati sholat. Wa antum sukara. Sementara kamu dalam keadaan sakron, yasguru sakron, dalam keadaan mabuk ya. Hatta ta'lamuna ma yaqulun. Kenapa nggak boleh mabuk dalam keadaan sholat? Karena goalnya nggak dapet, yaitu agar kamu memahami apa yang kamu baca gitu. Nah, mabuk itu Ustaz adalah fuqdanul akli wal wa'yi, yaitu seseorang itu kehilangan akal dan kesadarannya Ustaz. Dan itu nggak boleh ya. Dan yang kedua Ustaz, Allah menggunakan istilah namanya adalah sahun, namanya lalai ya. Ada dalam satu ayat ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat ya. Ini yang sholat aja celaka loh, apalagi yang nggak sholat ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika dia sholat, dia dalam keadaan ghaflah, lalai. Apa itu lalai? Dia tidak sadar gitu, bahwa saat dia berdiri, saat dia membaca, di depannya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kasus yang generik Ustaz ya. Kita juga jangan menyalahkan sepenuhnya orang-orang yang sulit untuk khusyuk gitu Ustaz. Ini masalah pikiran ya. Kalau kata Jalaluddin Ar-Rumi ya, bahwa pikiran itu seperti anak kecil. Kalau dia pergi jauh tersesat, jangan diomelin Ustaz. Raih tangannya dan ajak dia kembali untuk pulang.